warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septu Yulianti Sukma, NIM 18031048. Berasal dari kelas pendidikan biologi D 2018. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang RPP saya dengan KD menganalisis bioproses yang meliputi mekanisme transfer membran, reproduksi, dan juga sintesis protein. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Baik, untuk memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengambil daftar hadir terlebih dahulu. Yang pertama, Aura Parwatasari. Ibu. Yang kedua, Yulianti Prativa. Ibu. Ketiga, Viola. Hadir, Bu. Keempat, Hasbi. Hadir, Bu. Semua tanpa hadir ya. Ibu ingin berpesan kepada anak-anak ibu semua untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini dengan rajin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan dan juga rajin mencuci tangan. Baiklah anak-anak ibu semua, kita bahas tentang mekanisme transfer membran, juga ada sistem protein dan juga reproduksi. Nah, ini merupakan bioproses dalam sel. Yang pertama yaitu mekanisme transfer membran. Membran plasma, membran sel adalah pergerakan ion atau molekul yang berada di luar maupun di dalam sel. Di mana untuk transfer membran ini terdiri dari dua. Yang pertama, transfer membran aktif merupakan transfer membran yang memiliki atau memerlukan energi dan juga melawan gradien konsentrasinya melalui membran semi permeabel. Selanjutnya itu endositosis juga eksositosis. Kedua ini merupakan sel eukariot yang berguna untuk mentransportasi ukuran molekul yang besar, di mana eksositosis merupakan suatu proses pengangkutan vesikula membran dalam proses pembelahan vesikula. Kemudian untuk endositosis merupakan membran plasma yang melipat ke dalam atau melakukan invaginasi yang berguna untuk zat tertentu, di mana dari endositosis ini ada beberapa bentuk yang pada si endositosis. Yang pertama tadi yaitu pinositosis. Pinositosis merupakan proses minumnya sel, di mana proses ini melibatkan pembentukan vesikula membran dengan menggunakan cairan ekstraseluler. Contohnya itu adalah sel yang diperpanjang pada usus hewan. Yang kedua yaitu fagositosis. Nah, ini merupakan proses makannya sel, di mana ini melibatkan vesikula membran yang disebut juga fagosom atau vesikula fagositik. Selanjutnya, transfer kedua yaitu transfer membran pasif. Merupakan transfer membran yang tidak memerlukan energi, di mana transfer membran ini merupakan pergerakan ion atau molekul yang tidak memerlukan energi melalui membran semi permeabelnya. Di mana contohnya itu ada si difusi. Nah, difusi ini merupakan pergerakan molekul atau ion larutan dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, di mana ini melalui membran semi permeabel. Ini mencapai titik keseimbangan, di mana untuk laju si difusi tadi dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya faktor laju difusi
Yang pertama ada suhu. Di mana jika suhu semakin tinggi, maka proses laju difusi semakin cepat. Sedangkan jika suhu semakin rendah, maka proses laju difusi semakin lambat. Yang kedua faktornya yaitu ada ukuran molekul. Nah, ukuran molekul ini dapat pengaruh karena jika ukuran molekul kecil, maka laju difusi akan cepat. Jika ukuran dari molekulnya besar, maka laju dari difusi itu kan secara lambat. Yang ketiga itu faktornya, yaitu adalah tipe molekul. Nah, selanjutnya ada beberapa macam difusi. Yang pertama adalah difusi sederhana. Difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini apa? Difusi sederhana ini adalah pergerakan ion atau larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tadi melalui membran semi permeabel yang mencapai titik keseimbangan. Nah, itu masuk difusi sederhana. Kemudian ada difusi difasilitasi atau dipermudah. Yang kedua, difusi difasilitasi atau dipermudah. Nah, apa yang masuk dengan difusi difasilitasi atau dipermudah? Apakah anak-anak tahu? Kan? Oh, nampaknya belum tahu kan? Dimana Ibu akan menjelaskan difusi difasilitasi atau dipermudah merupakan transportasi zat yang dibantu oleh molekul pembawa. Dimana molekul pembawa ini berbentuk protein integral, dimana ini berguna untuk mempercepat transportasi zat. Contoh dari ini difusi difasilitasi ini contohnya transportasi ion kalium di luar sel dan di dalam sel. Apakah anak di sini sampai ngerti? Oke, nampaknya mengerti. Kemudian untuk keduanya adalah osmosis. Nah, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan atau peristiwa perpindahan pelarut yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, sampai sini apakah anak ibu mengerti? Oke, baik, kita lanjut. Nah, anak-anak ibu semua, nah ini contoh dari difusi, osmosis dan difusi difasilitasi. Nah, ini merupakan contoh dari transport membran yang si pasif. Dimana yang pertama kita bahas itu tentang difusi. Difusi ini kan kita jelaskan tadi. Difusi itu adalah pergerakan ion atau molekul atau larutan dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi rendah mencapai titik keseimbangannya, diguna untuk zat tertentu. Nah, inilah difusi tadi. Jadi dia konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah. Kemudian untuk osmosis ini merupakan peristiwa perpindahan molekul dari yang berkonsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, inilah osmosis tadi. Kemudian ada kan macam-macam atau tipe-tipe dari difusi. Nah, ini termasuk difusi sederhana, juga difusi difasilitasi ini merupakan inilah protein integralnya. Protein integralnya ini merupakan adalah transportasi zat yang dibawa melalui protein pembawa atau molekul pembawa berbentuk protein integral. Nah, yang berguna untuk transportasi zat tertentu. Dimana contohnya itu pada sel hewan yang diperpanjang, pada usus hewan itu kan. Nah, itu dari tipe-tipe dari difusi tadi. Baiklah, untuk anak-anak ibu semua harus diperhatikan ya. Nah, ini adalah gambar ekso dan endositosis. Dimana ini dimana endositosis itu adalah proses melipatnya sel ke dalam atau invaginasi. Nah, ini selnya kan dia melipat ke dalam, jadi terlepas.
Nah, inilah sitoplasma dan ini juga lingkungan luarnya. Sedangkan untuk eksositosis itu proses pengangkutan sel yang berada di melalui proses pembelaan vesikular. Nah, ini eksositosisnya. Apakah Ananda dan Ibu mengerti? Nah, selanjutnya materi kedua Ibu akan membahas tentang reproduksi sel. Di mana reproduksi sel? Apakah Ibu tahu apa saja yang dimaksud jenis-jenis reproduksi sel? Oke, mungkin belum tahu ya. Ada 3 jenis reproduksi sel. Yang pertama, amitosis. Amitosis adalah proses atau reproduksi sel yang dilakukan secara langsung tanpa adanya proses pembelahan. Apakah Ibu tahu contoh dari amitosis? Tolong tunjuk tangan. Oh, mungkin belum tahu ya. Oke, Ibu akan bahas contoh dari amitosis itu, contohnya adalah si bakteri juga ganggang hijau. Yang kedua, jenis reproduksi sel yang kedua, si mitosis. Nah, apa itu mitosis? Mitosis itu adalah pembelaan sel yang menghasilkan 2 sel anakan atau disebut juga dengan 2N atau juga si diploid. Di mana ini terdapat fase-fase yang ada di mitosis. Nah, untuk itu fasenya pertama profase. Profase apa yang terjadi? Profase ini yaitu kromosom ini menjadi membran inti ini menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua yaitu si metafase. Nah, apa metafase? Ciri-cirinya. Nah, metafase ini ciri-cirinya kromosom ini berjejer di bidang pembelahan. Yang ketiga itu si anafase. Nah, anafase itu apa ciri-cirinya? Nah, anafase ini ciri-cirinya itu kromosom ini menuju kutub yang berlawanan. Kemudian ada yang keempat yaitu si telofase. Nah, apa ciri telofase? Nah, telofase ini ciri-cirinya yaitu kromosom ini mulai renggang atau sudah renggang ya. Itu dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti? Oke. Baik anak-anak Ibu, untuk materi ketiga yaitu tentang sintetis protein. Yang ketiga, sintetis protein. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu apa saja yang termasuk sintetis protein? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, sintetis protein ini terbagi dari 2. Yang pertama, transkripsi. Nah, apa transkripsi? Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA dan RNA yang bersangkutan. Nah, kenapa dibedakan dan menjadi pertama tuh yang tadi kan tuh transkripsi. Nah, yang dapat dibedakan tadi ada si rRNA, ada mRNA dan juga si tRNA. Nah, ini yang dibedakan dari si transkripsi. Yang kedua itu translasi. Nah, apa translasi? Translasi ini adalah penerjemah kode genetik menjadi asal amino. Nah, itu yang translasi. Jadi, untuk materi hari ini ada 3. Yang pertama yaitu si mekanisme transfer membran. Nah, tentang difusi, osmosis, difusi vegetasi. Dan juga ada transfer yang si aktif tadi, ada endostosis, eksostosis. Nah, kemudian untuk yang kedua, materi kedua itu si reproduksi sel. Nah, ada si amitosis, meiosis, dan juga mitosis. Dan ada beberapa fase dari meiosis dan mitosis tadi. Yang ketiga kan materi yang ini, sintetis protein. Jadi ada transkripsi dan translasi. Nah, jadi untuk tugasnya anak-anak Ibu membuat ringkasan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan juga
untuk tugas tambahan itu mencari urutan dari translasi ini. Jadi ada 2 tugas, mencari urutan dari translasi pada sintesis protein dan juga ada meringkas dari materi Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak dapat menangkap atau dapat memahami pelajaran yang Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.